Kisah Nabi Yunus ditelan paus. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah dan menyadarkan penduduk Ninawa, yaitu sebuah daerah di dekat Mosul, Irak. Pada masa itu, masyarakat di sana sangat menantang ajaran agama Islam dan tidak percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Yunus pun hijrah ke tempat tersebut. Bertahun-tahun Nabi Yunus mencoba untuk menyadarkan mereka, namun sama sekali tidak ada yang mempercayainya. Bahkan ajaran tersebut ditentang oleh penduduk di sana. Karena tak tahan, Nabi Yunus pun akhirnya menyerah dan ingin pergi dari tempat itu. Ia berkata kepada mereka bahwa akan ada bencana besar yang akan terjadi setelah kepergiannya. Nabi Yunus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Ninawa, walaupun tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak disangka rupanya apa yang dikatakan Nabi Yunus benar terjadi. Sesaat setelah kepergian Nabi Yunus, langit pun berubah menjadi gelap gulita serta angin kencang menumbangkan pepohonan. Mereka semua merasa takut dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus berdoa agar segera dihentikan bencana alam yang terjadi. Nabi Yunus yang telah naik kapal untuk pergi berlayar tidak tahu apa yang sudah terjadi di kota Ninawa, termasuk mereka yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat perjalanan berlayar, kapal yang ditumpanginya diterpa oleh gelombang air besar. Semua penumpang panik. Mereka mencari cara agar kapal tersebut tidak tenggelam. Tak disangka, nama Nabi Yunus dipanggil 3 kali oleh petugas kapal. Akhirnya Nabi Yunus pun melompat ke laut. Di saat Nabi Yunus berenang, muncullah ikan paus yang sangat besar datang mendekati Nabi Yunus. Dan tak lama kemudian ikan tersebut melahap tubuh Nabi Yunus. Ikan paus ini sengaja diperintah oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus, namun tidak untuk dimakan daging atau tulangnya. Allah memerintahkan ikan paus agar Nabi Yunus tersadar oleh apa yang sudah ia lakukan. Ikan ini pun hanya membawa Nabi Yunus berenang di laut yang luas. Saat di dalam perut, Nabi Yunus pun akhirnya tersadar bahwa ini merupakan teguran dari Allah, bahwa ia telah melakukan apa yang belum Allah izinkan. Nabi Yunus pun bertaubat dan berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam surat An-Abiyah ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus dan akhirnya Allah memaafkan beliau dengan memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Oleh Allah, Nabi Yunus diturunkan di sebuah tempat dan diberi domba betina untuk diminum susunya. Nabi Yunus pun kembali ke Ninawa dan ia sangat terkejut melihat semua yang sudah terjadi. Penduduk Ninawa seluruhnya terkena bencana. Di sisi lain, mereka semua sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari cerita ini adalah, hendaknya kita harus selalu bersabar dan menerima apa yang sudah Allah tetapkan, karena kita hanyalah manusia biasa yang zalim. Kita harus banyak berdoa dan meminta maaf atas segala salah hilaf yang telah kita lakukan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat.